adalah proses engine flushing atau bilas mesin, yang mana sekarang mobil-mobil injection, mobil-mobil 2010 ke atas, apabila ada mengelitik, ini susah untuk diusahakan bagaimana menghilangkan ngelitiknya. Kenapa? Karena dari sisa karbon deposit yang telah ditimbunkan berada di top piston atau di ruang bakar atau di klep, itu sudah mengerak sehingga menyebabkan getaran yang berbeda, kemudian agak boros juga. Kenapa? Karena apabila timbunnya sudah besar, sudah mengerak, maka sebagaimana layaknya seperti karbon sate, maka kita diinjeksi bensin, maka dia bukan harusnya terbakar oleh busi saja, dia bisa terbakar juga oleh lempengan dari kerak karbon tersebut, sehingga mesin jadi kurang seperti mana baru, artinya agak boros sedikit. Maka insya Allah ini adalah proses engine flushing atau gurah mesin mobil. Gurah mesin mobil ini akan kita lakukan hanya dalam waktu kurang lebih hanya 2 jam saja, 1 jam setengah sampai 2 jam saja. Maka mulai dari dipanaskan mobil, kurang lebih kita jalankan 1 km, PP 2 km atau kurang lebih 10 menit. Setelah mesin panas, setelah mesin hangat atau panas, maka mesin dimatikan. Kita buka koil-koil, mobil, dan simpan yang rapi, jangan sampai terbalik. Nah, setelah itu baru proses pengeluaran busi. Kemudian busi akan direndam, dan kita akan lihat bahwa busi yang bagaimanapun kotornya, nanti kerak-keraknya akan habis, nanti akan seperti busi yang baru. Kita akan lihat, demonstrasikan. Busi-busi ini akan nanti dibersihkan dan nanti akan seperti baru kembali, insya Allah. Khusus ini, cairan efektif ini aman, jadi ramah lingkungan. Jadi saya demonstrasikan tanpa menggunakan sarung tangan. Ini untuk menghilangkan image bahwa ini larutan keras sekali. Tidak, keras itu adalah untuk karbon. Nah, tetapi untuk kulit aman. Nah, apalagi untuk metal. Nah, jadi menghilangkan anggapan bahwa mesin khawatir rusak karena larutan yang keras, tidak. Kemudian kita akan lihat bagaimana hasilnya. Ya. Busi-busi ini akan kita rendam dengan cairan khusus pembersih WS232. Nanti bagaimana hasilnya? Dari cairan yang asalnya putih nanti akan menjadi seperti kopi hitam. Nah, dari awal pertama, valve pertama kita masukkan dengan cairan, dan kita jadikan cairan itu sebagai foam supaya gravitasinya sangat rendah sekali. Nah, kita ilustrasikan seperti kalau kita sampo, maka busa di jari tangan tidak jatuh. Nah, karena di dalam klep ini, di dalam ruang bakar ini ada ring-ring seher. Ring seher ini betul-betul patah. Memang patah untuk apa? Untuk presisi. Nah, tetapi celahnya kecil sekali. Kalau cairan, maka memungkinkan untuk masuk. Tapi kalau sudah berbentuk foam, maka gravitasnya rendah. Dan jangan khawatir, karena ring seher ini ada 3 lapis. Nah, 3 lapis jadi memungkinkan, jadi untuk supaya tidak masuk ke ruang ini, tidak masuk ke ruang oli. Nah, insya Allah tidak akan masuk ke ruang oli. Nah, kita akan lihat.
Kita lihat cairan yang keluar. Seperti kopi luwak. espresso. Nah, espresso. Ini nanti akan keluar lebih kental lagi nanti. Nah. Tahapan awal. Yang direndam kurang lebih 15 menit. Tahapan pertama 15 menit. Nah. Yang kedua. Kemudian reok yang ketiga. Keluar tuh, mulai melalai keluar dia. Baru beberapa menit sudah bereaksi. Dan dalam jangan dipakai. Ini baru beberapa menit, beberapa detik sudah keluar. Kita rendam sampai 15 menit. Jadi dengan ini memungkinkan bagaimana bibir klep-klep itu pun tersentuh dengan cairan ini. Jadi bukan hanya kepala piston, bukan hanya seher saja, tetapi termasuk klep, bibir-bibir klep yang biasanya dibersihkan dengan skir. Insya Allah kita akan rontok juga. Yang ketiga, reok yang terakhir, yang keempat, boleh keluar. Honda CR-V atau seperti Honda Civic. Ini menunjukkan bahwa ini tidak apa-apa. Kita lihat ini sisa liquid atau cairan yang membersihkan busi. Wah, seperti kopi hitam tuan-tuan ini. Luar biasa. Marilah kita mulai untuk vakum. Vakum kita akan keluarkan kotoran. Kita sedot kotoran-kotoran yang ada di luar. Kita gurah mesin ini. Lihat Kang. Tolong lihat.
proses perendaman ini, proses engine flushing ini dilakukan 3 kali. Penjelasan pertama, kemudian setelah ditendang keluar, maka kita akan tiup. Kita akan tiup dulu pakai angin, supaya tidak menggunakan, walaupun bisa menggunakan starter, karena itu juga menendang, tetapi menghindari dari aki yang kurang bagus dari satu mesin, satu mobil, maka bagusnya kita tiup dulu. Setelah itu rendam kedua, diamkan lagi 10 menit, kemudian tendang lagi atau keluarkan, kemudian yang ketiga bisa 10 atau 5 menit. Jeda dulu. Kita akan lihat. Nah, ini pistol dimasukkan, kemudian tendang, kemudian tendang. Kita akan lakukan yang kedua. Belum dimasukkan cairan yang kedua kalinya, maka kita akan ubah posisi klep. Karena dia akan naik dan turun, buka dan naik, buka dan tutup. Maka ketika kita tendang dengan starter, maka dia akan berubah. Nah, jadi kalau mobil-mobil injection ini misalkan terjadi ngelitik, apa sebab ngelitik? Secara mudahnya ngelitik ini dikarenakan apabila kepala piston seher ini sudah terlapisi oleh karbon deposit, sisa karbon, karena kualitas bensin berbeda dengan Pertamax. Jadi apabila kita bayangkan seperti arang, karena karbonnya adalah arang, seperti tadi saya bilang seperti sate, nanti dia akan membara, karena terus dibakar membara. Maka karena membara inilah, maka ruang bakar nanti ketika harusnya busi, ketika sampai atas baru meledak dia, terus ke bawah, sampai atas meledak ke bawah lagi, meledak terus. Tetapi ngelitik ini dimungkinkan karena apa? Karena panasnya ruang bakar yang dinyala dari karbon ini, ketika sebelum top, maka ada burning before top, pembakaran sebelum nyampe titik kulminasi atas. Nah, maka dia itulah menyebabkan ngelitik itu diantaranya. Jadi ada pembakaran sebelum yang dibakar, yang dibakar oleh busi. Ini kata dari teknisi. Ini yang sebabnya salah satunya. Ini jadi ngelitik. Efektifnya kemudian mesin ini berapa bulan sekali? Efektifnya kalau bisa 20.000 sampai 50.000 km sudah di ini lagi. Tentunya tergantung pemakaian. Ya rata-rata setahun sudah. Kalau mau yang lebih enak 6 bulan. Nanti bisa dirasakan bagaimana iritnya bensin, itu Anda bisa merasakan sendiri nanti. Kemudian getaran mesin bisa dirasakan sendiri. Kemudian sekarang kalau mobil injeksi ini berbeda dengan mobil karburator. Kalau karburator itu klep itu bisa setting klep namanya. Nah, tetapi untuk mobil injection dia sudah otomatis karena ada hidrolik dia. Jadi tidak perlu lagi setting klep lagi. Makanya kalau ada masalah ngelitik seperti ini, yang paling pas adalah bersihkan ruang bakar dengan gurah mesin mobil. Ini adalah cara yang efektif sekali. Kemudian dengan ini pun ongkos untuk penggantian busi insya Allah bisa dihilangkan. Cenderung kita akan lihat busi. Kita akan lihat busi. Ini tidak akan tercuci oleh bensin. Bensin tidak bisa seperti ini.
Kalau bensin tidak bisa seperti ini. Ini kita lihat betapa kotornya. Nah, kita akan bersihkan satu persatu. Kita akan lihat sampai ke bottom, sampai ke dasar busi kita akan lihat. Tidak ada rekayasa ini, kawan-kawan. Seperti kopi dikasih busi ini. Warnanya seperti kopi. Kita akan ambil. Saya sengaja tidak pakai sarung tangan. Tuh, kotornya lihat keluar. Kotornya lihat kita keluar. Seperti busi yang baru. Seperti busi yang baru. Kita lihat dari atas. Coba lihat. Nah, bagian dalam pun terlihat juga. Bagian bottomnya akan terlihat, betul? Dahsyat. Nah, atau kita tiup. Kita akan tiup. Lihat, kita sekarang bisa melihat bagian dalam pun ternampak, bagian dasar nampak seperti busi baru kembali. Kang, ya. Kotoran busi keluar. Ini ngaruh pembakarannya, Ustaz? Ya. Lama-lama busi harus ganti. Tapi kadang ini busi insya Allah tidak diganti. Lumayan. Sama. Seperti busi baru kembali. Nah, kemudian jadi ketika kita proses yang pertama dengan yang kedua atau kedua dengan yang ketiga, maka kita gunakan kesempatan waktu ini untuk membersihkan chamber, saringan chamber, kemudian untuk nanti semprot injeksi. Tempat injeksi, karena mobil ada beda-beda, ada yang ketika dibuka saringan udara mati, ada juga yang tidak. Nah, kalau yang mati maka kita tidak bisa apa-apa. Itu harus ada alat khusus untuk membersihkan ruang injection. Tetapi kalau mesin-mesin yang bisa dibuka saringan udara dan tidak mati, seperti ini insya Allah nanti tidak mati. Nanti kita bisa masukkan untuk membersihkan dengan carburetor killer yang seperti itu bisa bersihkan. Seperti ini sekarang prosesi yang kedua adalah untuk membersihkan ruang ini udara saringan.